sini kalian berbincang-bincang mengenai My Life Goals. Sebelumnya Kak Ines, apa sih itu My Life Goals? Life goals adalah tujuan hidup, hal yang ingin dicapai dalam kehidupan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oh, begitu Kak. Apakah Kak Ines memiliki tujuan hidup? Punya dong, tujuan hidup saya yaitu menjadi orang sukses dan membanggakan orang tua saya. Keren tuh Kak. Kak Tiara, apakah life goals itu penting dan mengapa? Ya, life goals itu sangat penting karena untuk memotivasi diri dan menentukan arah hidup kita. Jadi penting ya Fitras, apalagi remaja seperti kita. Nah, gimana sih Kak cara menentukan life goals? Yaitu dengan membuat action plan dan membuat timeline pada action plan. Oh, begitu ya Kak caranya untuk menentukan life goals kita. Ya, betul. Lalu, usaha untuk mewujudkannya bisa diberi tips Kak. Nah, kalau mewujudkannya, yang pertama bisa membuat rencana aksi dan fokus pada perubahan perilaku, serta memiliki komitmen yang kuat dan melakukan evaluasi. Oh gitu. Nah kali ini kita mengundang narasumber spesial lagi nih Kak. Siapa tuh? Nah, kali ini ada Kak Radian dan teman-teman dari Jakarta dari SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Wah keren. Ya betul, tanpa berlama-lama lagi kita udah masuk yuk. Selamat siang Pak Radian. Silakan duduk Pak. Ya, terima kasih. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalian bagaimana? Alhamdulillah. Jadi kami di sini sebagai mitra Persib SMP Negeri 8 Ya. izin mengundang Pak Radian sebagai narasumber di podcast My Life Goals. Oke. Perkenalkan saya Ines. Dan perkenalkan saya Tiara. Di sini kita akan bertanya-tanya nih bersama Pak Radian. Sejak kapan Pak Radian memulai karir guru dan Pak Radian sebagai guru apa? Oke ya, sedikit bercerita mungkin tentang perjalanan karir Pak Radian dari awal. Kenapa Bapak Pak Radian bisa menjadi guru? Awalnya memang Pak Radian itu tidak punya pikiran untuk menjadi guru karena memang dulu tidak suka. Dulu tidak suka. Sebelum masuk ke karir Pak Radian itu lulusan isi Surakarta jurusan perjalanan. Ya, jadi di isi Surakarta itu memang sebenarnya tidak ada jurusan keguruan, ya, karena di isi itu adanya seni murni. Jadi bukan pendidikan seni perjalanan, tapi seni perjalanan. Jadi tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Terus tahun 2013 itu saat itu Pak Radian umur sekitar kurang lebih ya 23 atau 24 tahun itu ada tawaran dulu di SMP Negeri 5 Surakarta. Pada saat itu masih di Ngasogro. Itu saya ketemu dengan guru sana namanya Ibu Ai, itu menawarkan di SMP Negeri 5 Surakarta itu dulu kebetulan gini, setiap tahun itu ada pertunjukan wayang. Ya, di setiap tahun itu ada pertunjukan wayang. Itu tepatnya di malam 1 Suro. Nah, sekolah di sana itu kepingin cari guru yang bisa nggalang. Nah, kebetulan saya kenal dengan salah satu guru di sana, akhirnya ditawari, Pak Radian apakah berkenan untuk mengajar di sana? Dengan alasan yaitu tadi SMP Negeri 5 itu mencari guru seni yang bisa dalam, ya, karena tidak semua guru seni bisa dalam. Itu tergantung backgroundnya, dia mau seni rupa atau seni musik atau seni karawitan atau seni pedalaman. Kebetulan saya lulusan pedalaman dan alhamdulillah sudah bisa mendalang. Terus pada saat itu tidak langsung saya terima, saya pikir dulu karena dari awal saya memang juga suka mengajar sebenarnya. Setelah itu saya konsultasi dengan teman dekat, orang tua, akhirnya saya terima. Terus saya disuruh ke SMP 5, akhirnya disampaikan termasuk gajinya juga, karena pada saat itu tidak langsung ASN ya, bukan pegawai negeri, tetapi honor itu aja dulu Pak Radian itu ya nggak sih, malah guru seni yang ada di situ.
karena istilahnya karena keterbatasan, karena kesehatan beliau yang sudah menurun, ya istilahnya beliau itu minta tolong untuk saya mengasisteni. Jadi yang gaji saya itu beliau namanya Pak Rahman. Terus berjalan 1 tahun Pak Rahman pensiun, saya kira saya juga sudah selesai di situ, nggak ngajar. Tapi ternyata sama sekolah dikasih SK dari sekolah, akhirnya berlanjut saya ngajar penuh sampai tahun di SMP Negeri 5 itu sampai tahun 2024 bulan Juli dan Juli dan akhir Mei sampai akhir Mei 2012 saya di SMP Negeri 5, terus per 1 Juli 2024 karena saya mendapatkan SK P3K dan alhamdulillah penempatannya di SMP Negeri 8, akhirnya saya mengajar di SMP Negeri 8 Surakarta sebagai guru seni budaya. Kalau dulu sebelum saya P3K atau ASN itu saya guru kesenian daerah atau kesda. Kalau sekarang sudah ilmunya lebih lebar lagi. Itu kira-kira perjalanan karir karir sebagai guru saya. Selain dari guru seni budaya, Pak Adrian juga sebagai ya, alhamdulillah karena selain saya lulusan di Pedalangan, kebetulan saya juga keturunan dari dalang. Jadi Mbak Buyut saya dalang, Simbah saya dalang, Bapak saya dalang, dan kebetulan saya juga dalang. Tapi memang profesi dalang itu sebenarnya adalah profesi yang bisa dipelajari. Semua orang bisa jadi dalang, siapapun. Yang penting takun dalam sinau. Tetapi yang sulit itu apa? Payu itu apa? Payu itu ya laris. Ya itu sulit, memang sulit. Tidak semua orang bisa. Kalau di istilah orang-orang pedalangan itu kewahyon. Nah, kewahyon dalam tanda kutip itu wong nek dalang nek wis kewahyon arep piye, modele kaya ngopo, pementasannya pertunjukannya seperti apa, nek wis disenengi karo masyarakat itu mesti laris. Nah, sing angel kuwi. Nah, dalang itu adalah profesi yang bisa dipelajari, tetapi wahyune dalang mesti angel. Yang sulit wahyune ben payu, ben disenengi, ben digemari. Kalau baca sekarang itu biar banyak versinya. Tidak semua dalang bisa seperti itu. Oke Pak Adrian, apakah menjadi dalang adalah cita-cita Pak Adrian? Sebenarnya gini, perjalanan saya belajar dalang itu dimulai dari ketika saya masih sekolah di SMK Negeri 8. Pada saat itu saya ambil jurusan karawitan. Terus ada teman saya dari Lampung itu ngajak saya, bro, yuk main sanggar anak-anak. Saat itu saya berpikir, saya terima nggak ajakan dia. Akhirnya saya konsultasi dulu dengan bapak saya. Dan bapak saya sebenarnya dalam hati beliau tidak mengizinkan, karena cara orang lama memberikan ilmu itu orang kok aku ngajari ini enggak. Jadi cara berpikirnya bapak saya itu dulu nek kowe pengen iso yo nonton, yen kowe pengen pinter yo sinau, dan itu sendiri. Ya, bapak saya itu enggak pernah ngajari itu carane kiprah seperti ini, carane nyuarake tokoh ini seperti ini, carane nyelemahnya seperti ini, enggak pernah. Saya disuruh nonton, ketika bapak saya pintar, saya disuruh nonton, saya disuruh mulai ngorek diri. Caranya nyekel wayang Gapik seperti ini, caranya ngeluarkan Bagong, Petro, Arjuna, Janaka Werkudara seperti ini itu disuruh belajar sendiri. Makanya ya kalau kita menghadapi orang-orang yang orang-orang dulu yang cara berpikir lama, ya kalau untuk sekarang nggak bisa jalan. Kita tetap
orang-orang sekarang atau anak-anak sekarang itu butuh bimbingan. Karena bapak saya dulu juga itu belajar dalang itu orang yang ngajari istilahnya ngenger itu apa? Ngenger itu misalkan ada ini dalang terkenal, katakanlah Pak Anom Suroto. Bapak saya itu ngenger ke sana. Dia ikut Pak Anom Suroto, tapi di Pak Anom Suroto itu juga tidak diajari dalang. Cuman apa? Dia di rumahnya Pak Anom Suroto ya suruh cuci mobil, cuci piring, ya bersih-bersih rumah. Ngenger seperti itu dulu. Kalau sekarang kan kita ke sana kita cari ilmu, kalau dulu enggak. Bapak saya itu enggak pernah diajari Pak Anom Suroto nyelawanya ini sarani suruh seperti itu. Nah, cara bapak saya mengajari saya dalam tanda kutip ya seperti itu. Di tepatnya kalau awal bapak kemudian ketika ngenger dari Pak Anom Suroto itu enggak pernah diajari. Jadi kalau cita-cita ya kembali lagi ya tadi ya, setelah saya konsultasi dengan bapak saya diizinkan nggak ke sanggar, bapak saya nggak mengizinkan, tapi saya nekat. Ya, saya nekat. Walaupun sebenarnya sebelum dari sanggar itu saya sudah bisa agama ya, saya sudah bisa suluh, saya sudah bisa menyuarakan tokoh-tokoh, tapi saya tetap nekat tanpa sepengetahuan bapak saya. Akhirnya ya bapak saya kan tetap tahu ternyata ini bocah ini nekat di yang sanggar. Akhirnya itu salah. Karena pagi sandal kita sudah fitnah, sudah dilakukan istilahnya ada kesempatan kita untuk memperlihatkan kita, skill kita ketika kita apa yang kita dapatkan dari sana. Ya mulai dari SMKI itu ya berapa ya berarti ya? Mas belasan terus pementasan awal itu saya ingat sekali itu di Sragen itu di tempatnya teman saya pas awal tahunnya 2006 saya masuk kuliah sekitar saya mulai dalang sendiri, tapi kecil bisa dalang cuma ya kurang. Bagaimana Pak Radian konsisten dalam mewujudkan tujuan masa depan? Konsisten yang penting itu kalau saya fokus, karena sebenarnya kalau waktu kecil itu saya ditanya cita-citamu dari dulu loh. Teman-teman saya bilang dari dalang, sebenarnya saya itu malu. Bukannya apa-apa ya, bukannya saya berdagang, tapi memang sebenarnya saya orang yang tidak terbuka dan cilik anak dan kalau saya itu cilik anak. Ya aku pengen dalam hati itu saya pengen dari dalam. Ini kata-kata itu dalam ini izin dari. Ya waktu kecil memang saya seperti ingin seperti bapak saya, seperti dalam. Tapi semakin kesini memang kan karena kita pengen memanfaatkan apa yang sudah kita dapatkan ijazah ya. Akhirnya ya coba-coba tapi melamar bukan melamar ya, menerima tawaran untuk menjadi guru. Ya setelah jadi guru yang memang awal-awalnya ya biasalah karena berangkat dari nggak kepengen jadi guru, pada akhirnya dari guru akhirnya ya kepepet gelem melanjutkan ya fokus konsistennya itu fokus berkembangnya ya ketika kita menghadapi anak satu sama lain, kelas 1 dengan kelas yang lain kan dan di situ seorang guru itu betul-betul berkembang. Nggak bisa kita menyamakan anak ini kalau anak ini bodoh. Kita harus menyesuaikan karakter anaknya itu seperti apa, kelasnya ini karakter seperti apa. Dulu mungkin aku bilang karakter atau banter, bukan karena marah sebenarnya, tapi karena apa? Memang kalau prinsip saya itu nyuruh banter itu lebih banter sama gamelan nih. Nek suara plural lebih banter sama gamelan nih, anak-anak nggak dengar gitu ya. Jadi ya itu yang penting fokus. Nek terus aku dari dulu dari ya fokus.
Terus misalkan ada pertanyaan, lah Pak, apakah sampai sekarang masih menjadi dalang atau menjadi seniman? Masih, ya masih. Karena apa? Apapun itu sudah mendarah daging dalam diri saya. Jadi nggak bisa kalau misalkan saya konvert dot, atau menjadi dalang, nggak menjadi seniman, tapi tetap semua bisa. Oke, Pak Radian bisa mengeluarkan suara karyanya. Mengeluarkan suara apa? Iya. Apa itu, Pak? Apa ya? Mungkin suluk aja ya, karena kalau suara wayang itu nggak ada peraganya juga nggak tahu ini suara apa. Walaupun sebenarnya bisa, misalkan suara gatot, atau kan? Nah, bisa. Tapi enak wayangnya kan lebih. Oke ya, saya akan mencoba sedikit padatan ya, padatan. Kanjrah ingkang puspitorum kasiring samirono mri maweh raras renaning driya Mari, Pak. Oke, sesi depan sekarang. Remaja aktif dan kreatif, waspada resiko remaja. Radian, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Saya selamat Ya, ya. oke, sukses ya. Oke, dadah. Oke, gitu. Jadi selanjutnya kita akan mengundang teman-teman dari tim Panawitan SMP Negeri 8. Silakan, Pak. Halo. Hai. Kalian bisa perkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdan Bibit dari kelas 8 ini. Perkenalkan, nama saya Malik Kenali Pekabdin dari kelas 8D. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Kami dari Duta Mesir akan memberikan pertanyaan nih. Nah, sudah adakah life goals untuk 5 sampai 10 tahun ke depan? Boleh dijelaskan. Tujuan hidup saya ingin menjadi seorang dalang yang hebat seperti dalang terkenal yaitu Kiai Narto Sabdo. Dan tujuan saya adalah menjadi pengawet yang bertanggung. Bagaimana awal mulanya menentukan tujuan hidup? Alhamdulillah, karena saya menemukan tujuan hidup adalah dulu saya sering melihat pentas itu dan dari situ saya terinspirasi menjadi pengawet yang bertanggung. Saya menekuni dunia kesenian karena saya memiliki keluarga yang semuanya kesenian. Gimana sih cara kalian mengupayakan agar semuanya itu berjalan dengan baik? Menurut saya dan upaya yang sebagai pengajar yaitu berlatih dengan sungguh-sungguh dan menekuni apa yang tersebut. Upaya saya yaitu berlatih secara niat dan Kalian sudah lama menekuni
sudah. Sejak kapan? Kemungkinan sejak bulan-bulan yang lalu atau mungkin ada yang tidak lagi dulu. Apa nih alasan kalian mengikuti karawitan? Karena saya tidak punya koneksi karawitan dan ikut dalam sanggar. Karena saya ingin menambah ilmu dari karawitan karawitan. Dan saya terinspirasi dari guru saya SD karawitan. Pengalaman apa saja yang sudah kalian lakukan selama mengikuti karawitan? Kami pernah tampil di KSO dan tampil di hari guru di sekolah. Kalian biasanya latihan itu berapa kali seminggu? Kemungkinan tergantung waktu dan tempatnya. Kalau ada event itu besar itu berapa hari sih persiapan karawitan kayak bahkan kayak sebelum itu berapa hari? Itu tergantung hari dan penempatan tampil tersebut. Kadang kita juga bisa sampai seminggu atau sebulan. Biasanya di karawitan ada bagiannya. Kalau nanti bagiannya apa? Saya terkadang memegang bolnya dan juga turun. Terus kalau kemudian Kalau saya dan bonar bareng juga bisa bonar. tak terasa sudah ada di penghujung acara nih. Kami kita Divisi Pasca mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Kami juga ada slogan. Kalian juga ikut ya. Ya.